Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, pasca viral diduga menjadi korban TPPO di Kamboja, pesepak bola asal Bandung ternyata menjadi korban penipuan daring. Hal itu dikonfirmasi Kedubes Indonesia di Kamboja yang menyebut Rizky Nurfadilah dalam keadaan sehat. Haji Dedi Mulyadi, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, Bapak Ibu Dinas Sosial, Bapak Ibu KBRI. Abdi nyuhunkeun bantosana ayeuna pun incu nuju aya di Kamboja. Namina Rizky. Sambil memegang foto cucunya, wanita parubaya bernama Imas Siti Rohana, warga kampung Cilisung, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini berkeluh kesah di media sosial. Nenek Imas mengaku cucunya Rizky Nurfadilah, 18 tahun, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Seketika video curhatan nenek Imas viral di media sosial. Kami ya was-was karena anak tiap hari ngeluh kalau dia itu dihukum, disiksa berupa disuruh push up, disuruh ngangkat galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Sementara itu, Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja membantah Rizky Nurfadilah menjadi korban TPPO. Dalam laman resminya, KBRI di Kamboja mengatakan Rizky Nurfadilah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Rizky bukan menjadi korban TPPO, melainkan menjadi korban sindikat penipuan daring yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Saat ini pihak KBRI Kamboja tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan Rizky ke tanah air. Tim Liputan Ais melaporkan. Pemirsa, video viral di media sosial, seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana untuk dirujuk ke rumah sakit. Keluarga pasien terpaksa menggunakan taksi online untuk membawa pasien ke rumah sakit. Mirisnya tidak tersedianya ambulans lantaran sang sopir tengah mengikuti pertandingan bola voli dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Polda Metro Jaya melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo termasuk Roy Suryo. Roy Suryo CS juga dikenakan wajib lapor karena diharuskan memenuhi proses penyidikan kasus ini. Ya, mohon maaf pemirsa, ada kesalahan teknis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah menegur 25 platform digital karena belum mengurus izin beroperasi di Indonesia. Ya, bila tidak diurus, izin mereka akan dilakukan pemblokiran. Sejumlah platform belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE Kementerian Komunikasi dan Digital. Aturan ini diberikan untuk seluruh PSE domestik maupun asing. Tujuannya untuk menjaga keamanan warga Indonesia yang menjadi penggunanya. Kemkomdigi pun telah memberi peringatan kepada 25 platform digital yang belum mendaftar. Peringatan diberikan bertingkat. Bila tidak juga mendaftar, maka izinnya akan dibekukan. Dari 25 platform digital, ada sejumlah platform yang banyak digunakan di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Cloudflare, perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur internet global yang fokus pada keamanan dan performa. Kemudian ada platform penyimpanan bernama Dropbox. OpenAI yaitu ChatGPT juga kena tegur. Tak hanya itu, platform untuk belajar bahasa Duolingo juga terancam dibekukan. Platform Get Images hingga Wikimedia Foundation, penyedia Wikipedia dan Wiktionary juga terancam dibekukan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Menteri, Wakil Kepala BGN Nanik SD yang turut merapat memenuhi panggilan Prabowo. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dirinya menghadap Presiden
untuk melaporkan perkembangan pangan khususnya beras. Amran memastikan Indonesia akan segera swasembada pangan. Sementara Wakil Kepala BGN Anik SD yang mengatakan dirinya akan membahas mengenai beca listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Anik menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait beca listrik, Presiden Prabowo meminta beca se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Tapi kan kemudian juga dikejar, wah kita kan targetnya harus anak-anak kan pada minta tuh, aduh kita belum dapat nih MBG. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia. Meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin. Bahlil menjelaskan bahwa koordinasi dalam skema bisnis to bisnis antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari. Dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibutuhkan. Ya. Pemirsa, MNC Asset Management tunjukkan komitmennya dalam memperkuat upaya peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat. Salah satunya melalui Seminar Nasional Perbanas Institute 2025 yang digelar secara hybrid di Gedung Perbanas Institute Jakarta. MNC Asset Management memberikan dukungan penuh pada acara Seminar Nasional Perbanas Institute 2025. Bertema transformasi digital banking dan tantangan environmental, social, and governance, strategi keuangan berkelanjutan. Partisipasi MNC Asset Management ini menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan investasi yang berkelanjutan. Selain MNC Asset Management, acara yang digelar secara hybrid di Gedung Perbanas Institute Jakarta ini juga menghadirkan berbagai praktisi yang membahas tantangan serta peluang di industri keuangan modern. Amat sangat penting ya, literasi keuangan menjadi salah satu KPI yang diwajibkan oleh otoritas jasa keuangan. Kita minimum harus mengadakan 1 kali dalam 1 semester, di mana ini menjadi komitmen kami di PT MNC Asset Management untuk memberikan literasi keuangan sebanyak-banyaknya ke khalayak umum. Dalam artian ini kita bekerja sama dengan Perbanas untuk seluruh sivitas akademik Perbanas. Kehadiran MNC Asset Management pada SNAP 2025 dinilai membantu membuka wawasan peserta mengenai pentingnya strategi keuangan yang berkelanjutan di era digital. Kolaborasi dengan MNC meningkatkan relevansi, itu nomor 1. Relevansi apa-apa yang kami harus hasilkan dalam hal SDM, dalam hal hasil-hasil penelitian yang diharapkan mempunyai dampak atau impact yang signifikan terhadap industri. MNC Asset Management dan Perbanas Institute berharap semakin banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan generasi muda yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan serta mendapat tujuan keuangan jangka panjang. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.